warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun antum berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala pemberian karunia dan juga anugerah yang sangat besar yang masih terus menerus dan juga tidak putus-putusnya Allah limpahkan dan curahkan pada kita semua. Semuanya itu sekali lagi adalah menuntut kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu menggunakan segala hal yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini dalam rangka mencari keridhaan Allah, tidak untuk mendapatkan dan juga mendatangkan murkanya. Karena semua nikmat yang Allah berikan jamaah sekalian itu tentu saja akan ada hitungannya nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian di hari itu, maksudnya di hari kiamat, kalian benar-benar akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban akan segala nikmat yang ada. Jadi jamaah sekalian, ayat itu pernah dibacakan oleh Nabi saat Nabi mendapatkan nikmat. Jadi suatu ketika Nabi dan Abu Bakar mengalami kelaparan, ya, rasa lapar yang sangat gitu ya jemaah sekalian. Nabi suatu ketika beliau mengalami keadaan yang sangat lapar. Yang saat itu keluarlah Umar juga mengalami lapar. Abu Bakar juga mengalami lapar. Ternyata Nabi melihat Umar itu mengganjal perutnya dengan satu batu. Kemudian Nabi berkata bahwasanya saya mengganjalnya dengan dua batu ya mas kalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam itu lebih lapar dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam itu mendatangi seorang laki-laki yang memang dia punya gitu ya, untuk ya mendatangi rumahnya, barangkali di sana dihidangkan, dan ternyata di sana dihidangkan juga jamaah sekalian. Dan ternyata yang dihidangkan itu adalah air segar, air putih segar dan juga kurma, seperti itu. Kita lihat air putih segar dan kurma adalah makanan yang biasa. Kalau bagi orang di Indonesia itu adalah cemilan biasa. Namun bagi orang Arab yang makanan berat itu ya jemaah sekalian. Kemudian setelah itu Nabi bersabda bahwasanya kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Jemaah sekalian, nikmat yang kecil saja seperti itu jemaah sekalian ya. Itu nanti akan ditanya ya. Itu nanti akan ditanya, apalagi nikmat itu berupa nikmat yang besar. Ya, kita mendapatkan makanan yang enak setiap hari. Kemudian kita mendapatkannya juga dengan tidak tanpa susah payah. Jadi tanpa susah payah jemaah sekalian. Kemudian untuk bisa mendapatkan makanannya kita juga bisa menyimpan dalam waktu sebulan. Dan juga kenikmatan yang lain jemaah sekalian tentu saja adalah lebih akan ditanya pada kita semua. Dan itu baru satu nikmat, yaitu makanan. Belum nikmat yang lain jemaah sekalian. Makanya kalau seseorang tahu hakikat hidup di dunia, dia diberi nikmat, dia tidak akan bisa atau dia tidak akan mau menggunakan semua nikmat Allah itu dalam mereka meraih kemurkaan dan juga kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara dia gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi, azanillah wa iyyakum. Kita akan yang berkenaan dengan fikih lanjutan ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang waktu-waktu larangan dalam sholat. Waktu larang dalam sholat itu kalau kita jabarkan menjadi banyak, itu bisa menjadi 5 aja mas sekalian. Pertama adalah setelah subuh, setelah asar, kemudian pas terbit matahari, kemudian ketika matahari berada tepat di atas langit gitu ya, sekiranya tidak ada bayangan sama sekali. Kemudian yang terakhir adalah ketika matahari akan terbenam ya, akan terbenam. Dan kita juga sudah bahas ternyata dari waktu larangan tersebut juga ada pengecualian. Di antara pengecualiannya adalah sholat ya. Jadi di hari Jumat itu tidak ada larangan ketika matahari berada di tengah langit, khusus hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu hanya ada waktu larangan 4 saja ya. Kemudian pengecualian yang kedua adalah sholat sunnah 2 rakaat tawaf, sholat sunnah tawaf ya di Baitullah.
ini juga tidak ada waktu larangan. Kemudian mengqadha salat-salat wajib yang sudah terlewatkan waktunya, kemudian mengqadha salat-salat sunnah rawatib yang sudah terlewatkan waktunya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah salat jenazah. Salat jenazah setelah salat subuh dan asar itu boleh jamaah sekalian, ya. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Dan yang terakhir yang diperbolehkan adalah as-salawatul lati laha sababun, yaitu salat-salat yang memiliki sebab. Dan berarti jamaah sekalian, berdasarkan pembahasan yang telah lalu, ini belum saya jelaskan kemarin, ya, bahwasannya larangan dari melakukan sholat di dalam waktu-waktu larangan berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita jelaskan jamaah sekalian, itu ternyata adalah larangan untuk melakukan sholat sunnah mutlak, ya, untuk melakukan sholat sunnah mutlak tanpa ada sebab, gitu ya. Dan juga diperuntukkan bagi orang, larangan ini juga diperuntukkan bagi orang yang sengaja mau melakukan sholat pada waktu larangan itu. Jadi sengaja ada waktu larangan langsung dia sholat, padahal tidak ada, atau dia bukan termasuk salah satu dari 6 sebab itu, ya, gitu ya. Atau melakukan sholat sunnah yang selain yang disebutkan itu jamaah sekalian. Seperti ada seorang ingin melakukan sholat sunnah istikharah, ini juga tidak boleh di waktu larangan, jangan, ya, seperti itu. Karena berdasarkan keumuman dari dalil-dalil tentang larangan, ya, melakukan sholat di waktu-waktu 5 kemarin, ya, kita sudah jelaskan itu. Karena tidak ada dalil yang memperbolehkan seseorang melakukan istikharah, ya, yang memperbolehkan seorang melakukan istikharah di waktu larangan. Jadi seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, kita akan bahas fikih yang baru, ya, tema yang baru di dalam kajian fikih kita yang secara berurutan ini, jemaah sekalian. Itu kita akan bahas suatu fikih yang berkenaan dengan syiar Islam yang termasuk paling besar, ya, di dalam agama kita. Syiar ini adalah syiar yang memang setiap hari kita jumpai dan dengar, gitu ya. Syiar ini adalah syiar yang ternyata bisa menjadi pembeda antara negeri itu negeri yang kafir atau negeri itu beriman, atau negeri itu Islam, ya, jemaah sekalian. Syiar ini adalah al-adzan wal iqamah, yaitu tentang adzan dan iqamah. Jadi jemaah sekalian, kita akan bahas tentang masalah fikih yang berkenaan dengan adzan dan iqamah. Tapi yang pertama, poin pertama tentang fikih adzan dan iqamah yang akan kita bahas adalah definisi dari fikih dari adzan, ya. Definisi dari adzan. Jadi adzan secara bahasa maknanya adalah al-i'lam, yaitu pemberitahuan. Jadi pemberitahuan, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil hajj, dan beritahulah, mengadzankanlah di kalangan manusia untuk bisa menunaikan ibadah haji. Maksudnya adalah mengadzankan ini adalah memberitahukanlah, ya, di kalangan umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada Nabi Ibrahim dahulu jamaah sekalian, agar beliau mengumandangkan atau beliau memberitahu di kalangan umat manusia akan kewajiban ibadah haji. Itu maknanya secara bahasa adalah al-i'lam, yaitu pemberitahuan. Kemudian maknanya secara syar'i, istilah syar'i jamaah sekalian, adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala lil i'lami bi dukhuli waqti sholati bi dzikrin makhsus, ya. Yaitu beribadah kepada Allah, mana azan, itu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengucapkan zikir tertentu, dengan cara mengucapkan zikir yang khusus. Jadi beribadah dengan cara mengucapkan zikir yang khusus dalam rangka memberitahu akan datangnya waktu sholat, ya, seperti itu. Jadi kalau disebut zikir khusus jamaah sekalian, ini adalah tidak dengan zikir yang macam-macam, ya, zikirnya tidak dengan zikir yang macam-macam jamaah sekalian, ya. Jadi zikirnya itu adalah khusus, gitu ya. Dan untuk bisa memberitahu tentang datangnya waktu sholat. Kemudian tentang masalah iqamah, apa? Iqamah, ya, maknanya iqamah itu adalah maknanya secara bahasa yaitu al-istiqrar wal izharu wan nida. Jadi makna iqamah secara bahasa jamaah sekalian itu memiliki beberapa makna. Maknanya adalah tetap, bisa juga maknanya menampakkan, bisa juga maknanya panggilan. Itu makna iqamah secara bahasa, ya. Sedangkan secara istilah syar'i adalah
at-ta'abbudu lillahi bil qiyami lis-salati wasyuru'i fiha bi dzikrin makhsus. Ya, pengertiannya sama seperti azan, hampir sama ya. Itu maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan mengucapkan zikir khusus ya. Dengan mengucapkan zikir yang khusus untuk memberitahu bahwasannya salat akan segera ditegakkan dan dimulai. Nah, itu makna dari al-iqamah. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Taib, yang berikutnya adalah tentang masalah min fadhailil azan. Poin yang kedua dari fikih azan, di antara keutamaan dari azan jamaah sekalian ya. Di antara keutamaan azan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang pertama dari azan adalah ternyata azan adalah kalimat yang bisa lari setan ya. Kalimat yang bisa membuat lari setan. Jadi karena kalimat yang mulia ini ya, jemaah sekalian, ini bisa membuat setan itu lari terbirit-birit ya. Maka setan itu berpaling, lari ngibrit gitu, saking takutnya dengan azan itu. Ya, dia lari ke suatu tempat yang dia tidak bisa mendengar azan itu. Fa idza qudiya nida'u aqbala hatta idza thuwiba bis salati adbar. Jadi apabila kumandang azan sudah diselesaikan, ya, maka dia datang lagi ke masjid. Datang lagi ke masjid sehingga ketika telah dikumandangkan iqamah untuk salat, setan itu berpaling lari lagi seperti tadi jamaah sekalian. Hatta idza qudiyat tathbibu aqbala. Hatta idza qudiyat tathwibu aqbala. Apabila jadi sehingga ketika kumandang iqamah telah selesai, dia datang lagi tuh jamaah sekalian, datang lagi. Hatta yakhtara bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia membayang-bayangkan antara seseorang dan dirinya. Yaqul, sambil berkata begini membayang-bayangnya. Jadi membayang-bayangkan antara seseorang dengan dirinya di dalam sholat. Karena dia datang, udah mulai sholat, setan datang. Setan berkata gini, uzkur kaza, lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla rajulu la yadri kam sholla. Jadi ingatlah kamu ini, ingatlah kamu itu. Ingat tadi kamu lagi begini, ingat kamu tadi begini. Jadi terkadang kita teringat sesuatu yang sudah terjadi tahunan yang lalu, beberapa tahun lalu, bahkan puluhan tahun lalu. Bahkan ketika kita masa kecil, ini buat apa kita ingat? Itulah karena memang diingatkan oleh setan jamaah sekalian. Jadi dilalaikan begitu nih, makanya yang disebut was-was jamaah sekalian. Jadi godaan setan sehingga kita tidak mengingat apa yang harusnya kita ingat di dalam salat, ini disebut was-was. Was-was maknanya adalah gangguan. Was-was itu maknanya adalah gangguan, ya. Jadi mengingatkan pada sesuatu yang kita tidak ingat, sampai akhirnya seseorang tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ya, jadi keutamaan yang pertama adalah membuat takut, ya, setan. Kemudian yang kedua, keutamaan dari azan jamaah sekalian, itu azan yang dikumandangkan oleh umat Islam itu bisa menyebabkan ia mendapatkan saksi baik. Ia akan bisa mendapatkan saksi baik nanti di hari kiamat. Jadi kita lihat hadis Nabi yang mulia ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Ya, tidak ada yang mendengar kerasnya suara muadzin, baik dari golongan jin, manusia, dan apapun, melainkan semuanya itu akan menjadi saksi baik bagi dia di hari kiamat. Jadi jamaah sekalian ya, hadis ini menunjukkan bahwasannya keutamaan dari azan itu akan menjadikan muadzin tersebut memiliki saksi yang menyaksikan atau mempersaksikan kebaikan dia nanti di hari kiamat. Baik itu dari golongan jin, karena jin juga ada yang mendengar nanti jamaah sekali. Kemudian baik dari golongan manusia, ya. Kemudian baik dari makhluk apa saja, termasuk tembok-tembok masjid, batuan yang ada di sekitar masjid ya, jamaah sekalian. Kemudian tembok rumah umat Islam yang ada, itu semua nanti yang mendengar kerasan suara muadzin. Seandainya hanya terdengar tapi kecil, tapi kan mendengar, itu juga pepohonan gitu ya jamaah sekalian. Itu semuanya akan menjadi saksi bagi dia. Semuanya akan dibuat berbicara oleh Allah dan memberikan persaksian baik bagi dia.
Dan ini tentu saja jamaah sekalian ya, juga terdapat faedah di dalam hadis ini, itu disunnahkan kalau kita azan itu dengan suara yang keras. Jadi tujuannya agar semakin banyak golongan jin, manusia, dan juga benda-benda apapun ya, benda-benda apapun yang mendengar suara tersebut lebih jauh ya, sehingga banyaklah saksi-saksi baik untuk dia di hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat kita sudah tahu ini adalah merupakan hari pengadilan ya, yang maha adil saat itu, yang tidak ada campur tangan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni pengadilan yang adil saat itu, yang tidak akan mungkin ada kezaliman sedikit pun ya jemaah sekalian. Dan tentu saja siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa jemaah sekalian? Dan siapa di antara kita yang ketika berbuat dosa tidak pernah diketahui oleh hamba Allah dan makhluk Allah? Nggak ada jemaah sekalian. Karena kita berbuat dosa itu di buminya Allah, di atas bumi, tentu saja nanti bumi akan melihat kita jemaah sekalian. Kemudian kita berbuat dosa di hadapan rumah kita. Nah, rumah kita ini terdiri dari tembok-tembok, semuanya nanti akan menjadi saksi kita juga jemaah sekalian. Nah, seandainya kita berbuat dosa, tentu saja saksi yang akan memberikan persaksian untuk kita adalah saksi yang buruk, bahwasannya si fulan dan fulanah itu berbuat keburukan, berbuat dosa. Nah, ketika itu jemaah sekalian ya, maka saat itu kita sebagai hamba Allah membutuhkan makhluk-makhluk Allah yang memberikan persaksian baik untuk kita. Karena kita memang pernah melakukan amal soleh, siapa saja yang pernah menyaksikan kita, kita butuh jemaah sekalian. Jadi ibaratnya kalau kita sudah banyak persaksian yang buruk tentang kita gitu ya, maka saat itu kita membutuhkan persaksian yang baik di pengadilan agar lebih meringankan hukuman kita, bahkan meniadakan sama sekali. Nah, saat itu azan ternyata fungsinya demikian ya mas sekalian. Jadi ini adalah keutamaan yang tiada tara ya bagi seorang yang bisa ditakdirkan selalu mengumandangkan azan. Jadi berbahagialah ya mas sekalian. Makanya kalau masjid ini misalnya atau dimanapun gitu ya, azannya telat, muadzinnya itu tidak ada, kita langsung ngambil mic-nya azan, udah nggak masalah. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian karena keutamaan ini, siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan saksi-saksi baik? Dan itu gratis ya mas sekalian. Kalau di dunia saksi-saksi baik itu harus kita bayar, gitu ya. Agar dia bisa menyaksikan baik bagi kita. Nah, dalam keadaan gitu kita saat itu gratis memiliki saksi yang baik gitu ya. Itu secara otomatis nanti bangsa jin itu juga akan mempersaksikan kita. Yang ketiga jamaah sekalian, keutamaan dari azan itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Nah, karena besarnya itu Nabi kita SAW itu merahasiakan pahala yang besar tersebut ya. Nabi tidak memberitahunya kepada umatnya. Karena bisa jadi Nabi kita tidak tahu jamaah sekalian ya. Nah, gitu ya. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim jamaah sekalian. Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awwal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia mengetahui keutamaan besar dan kebaikan yang sangat banyak yang ada pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa menjumpai keduanya tersebut melainkan dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundi. Karena rebutan itu jamaah sekalian, saya yang azan, oh enggak, saya yang azan, kamu sudah pernah azan, saya belum pernah azan, nah gitu ya. Saya shaf pertama, enggak, saya dong, saya lebih tua. Yang masalah kebaikan nggak ada orang tua, ya betul juga memang, ya. Nggak masalah gitu ya. Nah, dalam keadaan rebutan begitu, karena melihat sudah tahu pahalanya mas sekalian, ya. Seandainya tahu keutamaan besar dan mereka akan berebut, maka pasti akan mereka tidak bisa menjumpai keduanya melainkan dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundi. Nah, berhubung mereka tidak tahu jamaah sekalian, ya kalau Nabi sudah bersabda begini pasti betulan pahalanya besar ya mas sekalian, ya. Nah, berhubung manusia banyak semuanya nggak ada yang tahu, sehingga mereka kalau sholat ya ngalah, anda aja di shaf pertama deh gitu, saya di belakang aja gitu, takut nggak bisa nanti gantiin imam gitu ya, atau takut apa gitu ya, saya masih belum pantas gitu, suruh azan gitu suaranya lagi serak ini ya, nggak mau dia gitu ya. Karena itu tadi ya mas sekalian, karena intinya azan adalah suara keras saja, nggak harus lagunya itu bagus gitu ya, pokoknya dia suaranya keras tanpa ada lagu pun tidak mengapa ya, tanpa ada lagu pun tidak mengapa, yang penting dia mengumandangkan kalimat
azan. Maka saat itu dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang keempat, keutamaan azan adalah para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat, ya. Kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang azan, para tukang azan gitu ya, adalah orang-orang yang paling panjang lehernya. Paling panjang lehernya pada hari kiamat. Apa makna sabda Nabi ini jamaah sekalian? Apakah para muadzin itu akan seperti onta gitu, atau jerapah gitu, lehernya paling panjang gitu ya? Jadi maknanya ini adalah suatu kiasan ya maknanya. Ini kiasan maknanya para ulama juga berbeda pendapat tentang masalah apa sih makna dari sabda Nabi ini. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya dia adalah orang yang paling unggul ya derajatnya nanti di hari kiamat. Ya itu tadi jamaah sekalian. Jadi sama seperti dia paling unggul dan dikenal dengan kebaikannya di hari kiamat. Sama seperti orang kalau lehernya panjang itu kan kelihatan itu lehernya si fulan gitu ya. Oh itu lehernya ini dan itu maksudnya demikian. Tapi bukan berarti hakikatnya dia lehernya akan panjang, tidak. Jadi artinya dia adalah orang yang akan dikenal di hari kiamat saat berkumpul orang-orang yang awal dan yang akhir ya. Dia akan dikenal dengan apa? Dengan kebaikannya. Kemudian ada lagi ulama yang berkata bahwasanya dia akan jadi para muadzin akan menjadi orang yang paling cepat masuk surganya. Jadi saat orang lama masuk surga karena urusan ini dan itu, tapi karena dia rajin azan saat di dunia jamaah sekalian, dia akan menjadi orang yang paling cepat masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya itulah penafsiran dari para ulama. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan yang kelima dari azan, yaitu azan ternyata bisa membuat kagum dari Rabb kita. Dia bisa membuat kagum Rabb kita subhanahu wa ta'ala, dan juga akan menghapus dosa serta memasukkan pelakunya ke dalam surga. Iya. Kalau sudah tahu begini jamaah sekalian, kenapa kita malas untuk azan? Ya. Kalau sudah tahu demikian ini, kenapa kita malas untuk azan? Kita lihat hadis Nabi yang mulia riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'jibu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin bijabalin yu'adzinu bis-shalah wa yusalli. Rabb kalian, kata Nabi, itu merasa kagum. Rabb kalian kagum terhadap pengembala kambing yang berada di puncak gunung. Yang berada di puncak gunung, mengumandang ketika sudah masuk waktu sholat, dia mengumandangkan azan untuk sholat dan melakukan sholat walaupun dia sendirian ya mas kalian. Walaupun dia sendirian di puncak gunung, nggak ada yang lihat, dia sendirian, pedalaman betul itu ya mas kalian. Puncak gunung, waktu sholat datang, dia azan dan sholat sendirian. Fayaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, unzuru ila abdi hadza yu'adzinu wa yuqimus salata yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Jadi wahai para malaikat, lihat tuh hambaku ini. Lihat tuh hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan iqamah untuk salat karena takut terhadap diriku. Perhatikan ya Mas sekalian, karena takut terhadap diriku. Saya benar-benar telah mengampuni dosa-dosa hambaku ini dan memasukkan dia ke dalam surga. Ini firman Allah jemaah sekalian dalam hadis qudsi. Ya, kalau sudah demikian ini, kenapa kita malas untuk azan? Harus rajin ya Mas sekalian. Paling tidak ya kita niat saja itu udah pahala. Kita niat, seandainya muadzinnya telat, ya, bisa saja muadzinnya telat ya Mas sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita pahala besar, ya Allah akan kasih kesempatan kita untuk bisa azan gitu ya. Ya pas lagi waktunya azan, dia bisa jadi kebelet gitu ya. Kamar mandi kan, daripada azan telat udah kita aja yang azan. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, ternyata muadzin itu didoakan ampunan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sabda Nabi yang mulia. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan lainnya, bahwasanya beliau bersabda, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Imam itu adalah penanggung jawab. Ya, imam itu adalah penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang diamanati.
Apa makna imam itu penanggung jawab jamaah sekalian? Maknanya adalah apa makna menanggung? Imam itu menanggung. Menanggung di sini maksudnya bukan menanggung kerugian. Makna menanggung maksudnya adalah menjaga salat dari kaum yang berada di belakang dia. Jadi salatnya kaum itu bisa sempurna ya karena imam itu tadi. Bisa sempurna karena ada imam itu tadi ya. Jadi seperti itu ya jamaah sekalian. Salat kaum itu bisa sempurna karena mungkin di awal waktu karena ada muadzin, karena apa? Ada imam itu, ya seperti itu. Karena ketika imam itu belum nyuruh atau melarang untuk segera iqamah, berarti salatnya ditunda dulu jamaah sekalian. Nah penundaan salat kita sudah tahu bahwasannya ini akan bisa menjadikan pahala kita itu berkurang dan semakin berkurang, bahkan tidak ada pahala sama sekali, nggak ada kebaikan sama sekali. Walaupun itu masih dalam waktu tidak berdosa tapi sudah hilang. Nah seperti itu jamaah sekalian. Ya, imam itu adalah yang menjaga salat salat kaum yang berada di belakang mereka. Itu ada yang menjelaskan dari ulama makna dari imam itu menanggung ya. Maknanya menanggung di sini adalah menjaga dan memelihara salatnya. Kemudian ada lagi ulama yang berkata makna imam itu menanggung atau bertanggung jawab, maknanya adalah inna salatal muqtadina fi uhdatihi wa sihhatihi makrunatun bi sihhati salatihi. Jadi salatnya para makmum dan sahnya. Jadi sah salatnya dan juga sahnya salatnya para makmum itu ditentukan dengan sahnya salatnya imam. Artinya kalau imamnya sholatnya sah, maka makmumnya pun sholatnya sah. Jadi makanya imam itu harus orang yang terbaik, ya. Orang yang terbaik diantaranya adalah yang bacaannya yang terbaik. Karena kalau baca Al-Fatihah saja belepotan, sholat dia tidak sah, lagi mana sholatnya makmum. Itu ada ulama yang berpendapat demikian. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Makanya ini adalah orang pilihan. Ada lagi yang berkata bahwasannya makna imam itu menanggung, maksudnya menanggung itu adalah menanggung bacaan dari makmum di sebagian kondisi, ya, sebagian kondisi seperti menanggung bacaan Al-Fatihah dari makmum masbuk yang menjumpai imam dalam keadaan sudah ruku'. Jadi imam ruku', makmum masbuk Allahu Akbar berdiri tegak, habis itu ruku', masih jumpai bersama dengan imam, maka walaupun tidak ikut berdiri baca Al-Fatihah dengan imam, bahkan dia tidak baca Al-Fatihah sama sekali gitu ya, akan tapi dia langsung ruku, maka dia tetap tidak ketinggalan rakaat tersebut sebab bacaan dia sudah ditanggung oleh imam. Jadi demikian ya mas sekalian. Dan ada lagi yang berkata makna imam menanggung itu adalah menanggung. Jadi makna dari menanggung itu adalah imam harus menanggung. Jadi imam menanggung doanya para jamaah. Jadi imam menanggung, maknanya menanggung itu adalah menanggung doanya para makmumnya, yang mana ia tidak boleh mendoakan dirinya sendiri di dalam sholat tersebut. Dan ini terkhusus jamaah sekalian adalah, jadi pas lagi dia ngimami, jadi bacaan doanya itu tidak boleh dia mufradkan jamaah sekalian, tidak boleh dia mufradkan. Jadi dia harus baca kami, dia harus baca jamakkan ya, dijamak gitu ya. Dan ini terkhusus adalah untuk doa kunut saja, ya, doa kunut saja, yaitu seperti kunut nazilah, seperti kunut witir, dan juga bagi mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita adalah seperti kunut subuh gitu ya. Jadi nggak boleh imam itu membaca begini, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani, tidak boleh. Yang benar itu adalah Allahumma hdina, bukan dini tapi dina. Nah ini karena menunjukkan bahwasannya imam ya menanggung doanya para makmum. Sebab apa? Makmum itu ya tidak membaca doa, dia hanya mengamini. Nah ketika makmum membaca doa, ketika mengamini saja, maka adalah selayaknya dan juga sangat sepantasnya bagi imam untuk membaca dengan jamak, karena imam itu adalah perwakilan dari para makmum saat menghadap Allah dan meminta kepadanya. Jadi tidak boleh adapun bacaan yang lain selain kunut itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW ya berkali-kali beliau salat dinukil ya,
maka bacaan sholat beliau itu adalah untuk dirinya sendiri. Ini selain yang kunut ya mas kalian. Beliau ngimami sholat tapi bacanya ternyata untuk diri sendiri. Seperti ada riwayat yang Nabi pas lagi duduk di antara dua sujud, beliau membaca Rabbighfirli. Beliau tidak baca Rabbana ighfir lana, tidak. Ada lagi riwayat beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini semua amali gitu ya. Jadi tidak Rabbana ighfir lana warhamna wajburna, tidak demikian ya mas. Nabi bacanya ni dan li, berarti menunjukkan aku. Nah ini diperkenankan boleh. Yang tidak boleh tadi apabila seorang imam membaca doa kunut ya. Kunutnya tadi yang 3 tadi kami sebutkan itu. Kemudian Nabi bersabda juga wal muadzinu mu'tamanun. Muadzin itu adalah orang yang diamanahi. Muadzin itu adalah orang kepercayaan. Ya, kok bisa kepercayaan? Iya, dipercaya menjaga waktu sholatnya dan waktu puasanya manusia. Jadi kalau ada muadzin azan sebelum waktunya, ini fatal. Sekali lagi ada muadzin dia melakukan azan sebelum waktunya, berarti ini fatal. Itu bisa menyebabkan sholatnya manusia tidak diterima karena azan subuhnya kecepatan, dan juga bisa otomatis mengharamkan manusia untuk makan padahal masih boleh makan gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan batalnya puasanya seseorang atau tidak sahnya sholat maghribnya seseorang gitu ya, atau sholat apa saja, nggak hanya maghrib saja ya. Seperti itu, ini contohnya. Jadi makanya fatal ya mas, karena ibadah. Jadi yang berkenaan dengan azan itu tidak hanya ibadah besar sholat, tapi puasa pun demikian, ibadah siam pun demikian, baik yang wajib maupun yang sunnah. Fa arsyadallahu al-a'immata wa ghafara lil muadzinin. Maka semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para imam-imam sholat dan memberikan ampunan kepada para muadzin. Jadi demikian ya mas sekalian. Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ini masih keutamaan azan. Keutamaan yang ketujuh, azan itu lebih utama dibandingkan menjadi imam sholat. Ya, ini menurut suatu pendapat dari ulama ya, berdasarkan hadis-hadis yang lalu. Karena di antara hadis-hadis itu tidak ada yang menjelaskan. Jadi saya belum tahu ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan jadi imam sholat. Tapi yang ada keutamaan adalah menjadi muadzin. Betapa banyak tadi ya keutamaan. Makanya sebagian ulama itu menyimpulkan dari hadis-hadis yang ada tentang keutamaan muadzin. Muadzin itu lebih utama dibandingkan orang yang jadi imam sholat gitu ya. Seperti itu. Alasannya apa? Ya itu tadi, imam itu adalah orang yang bertanggung jawab, sedangkan muadzin itu adalah orang yang dikasih amanat. Dan amanah itu nilainya atau tingkatannya lebih tinggi dibandingkan tanggungan. Ya, seperti itu. Ampunan, doa ampunan dari Nabi tadi, muadzin didoakan ampunan, sedangkan imam sholat didoakan apa? Didoakan mendapatkan bimbingan dan juga arahan serta hidayah gitu ya. Sedangkan ampunan yang Nabi doakan untuk muadzin itu lebih tinggi juga dibandingkan petunjuk gitu ya. Dan itu tentu alasannya kenapa muadzin itu lebih utama, azan lebih utama dibandingkan imam sholat. Mungkin ada yang berkata bahwasannya, loh kalau muadzin lebih utama, kenapa Nabi tidak menjadi muadzin? Gitu aja ya. Nah jawabannya begini jamaah sekalian, kenapa Nabi dan para khulafaur rasyidin, pemimpin umat Islam yang dahulu gitu ya, itu tidak menjadi muadzin gitu ya, tidak azan juga? Maka jawabannya perlu diingat ya mas kalian, bahwasannya imam sholat bagi mereka adalah perkara yang memang harus gitu ya, dan mereka tidak bisa melakukan azan saat itu karena profesi menjadi imam yang agung, imam yang paling agung ya, pemimpin nomor 1 di kalangan umat Islam gitu ya. Dan tidak mungkin di antara mereka Nabi dan juga siapa? Nabi dan juga para khulafaur rasyidin menggabungkan antara menjadi imam sholat dan juga azan. Ya, karena di sana ada kewajiban yang maslahatnya jauh lebih besar, yaitu maslahat ngurusin orang itu. Soalnya kalau muadzin itu jamaah sekalian itu waktunya benar-benar terpakai untuk menunggui waktu sholat sampai datang. Jadi tungguin itu. Nah daripada nungguin, lebih baik dia ngurusin manusia yang ada. Begitu jamaah sekalian ya. Jadi intinya tidak bisa seperti itu. Dan juga karena sempitnya waktu bagi mereka.
Dan sekali lagi mereka menyibukkan dengan perkara yang lebih penting dibandingkan azan, yaitu mengatur urusan-urusan umat, ya. Sehingga untuk Nabi, untuk para khulafaur rasyidin, ya, itu lebih, bagi mereka itu lebih utama menjadi imam sholat dibandingkan azan. Namun bagi kita orang biasa, maka yang lebih utama adalah jadi muadzin jamaah sekalian, ya, seperti itu. Dan alasan makanya jamaah sekalian, dalam suatu riwayat, ya, ini dinukil ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dinukil dalam kitab Al-Muhadzab, Syarhul Al-Muhadzab, ya, kitab Al-Muhadzab, fikihnya mazhab Asy-Syafi'i, dan juga kitab Al-Mughni. Umar berkata, laulal khilafatu la adzantu, seandainya tidak ada profesi khilafah, menjadi khalifah gitu, ya, maka saya pasti akan menjadi muadzin. Jadi demikian ya mas sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini saya punya catatan yang saya nukil dari Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuwaitiyah. Ya. Karena melihat keutamaan yang sangat banyak dan besar dari azan, serta doa dari Nabi untuk para muadzin gitu, ya, dengan tujuan agar kita benar-benar termotivasi melakukan azan. Maka para ahli fikih jamaah sekalian itu menyebutkan dan menjelaskan apabila di kalangan umat, ya, itu berebut karena sudah tahu begitu, berebut untuk bisa azan, ya, saat berebut itu, maka saat itu dipilih gimana caranya, itu dengan cara diundi saja. Jadi dengan cara diundi saja, ya, seperti itu ya mas kalian. Ya, diundi ini adalah setelah syarat yang pertama. Jadi ketika orang berebut, maka dilihat siapa di antara mereka yang bisa memenuhi syarat-syarat muadzin. Kalau bisa memenuhi syarat muadzin, ya dialah itulah yang bisa menjadi muadzin. Dan di antara mereka yang berebut itu ternyata adalah orang yang sama, memenuhi syarat semua menjadi muadzin, maka saat itu diundi, ya, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillahi rahimanillah wa iyyakum, kita akan lanjutkan sesi yang kedua setelah sholat Isya. Kita akan lanjutkan fikih tentang masalah azan. Itu berikutnya adalah hikmatu masyru'iyatil azan, hikmah disyariatkannya azan. Jadi setiap syariat yang Allah ajarkan kepada kita itu mesti mengandung hikmah jemaah sekalian. Dan azan pun memiliki hikmahnya. Di antara hikmah dari azan adalah yang pertama, yaitu untuk memberitahu akan masuknya waktu sholat. Jadi terkadang, ya, umumnya orang itu setiap hari disibukkan dengan kesibukan dunia, dan seringkali dia tidak bisa melihat waktu, ya, karena pikiran itu banyak gitu, ya. Maka dengan adanya azan itu bisa mengingatkan mereka dan memberitahu bahwasannya waktu sholat yang merupakan ibadah dan tujuan satu-satunya mereka hidup di dunia telah tiba. Karena hakikatnya jamaah sekalian, kita hidup itu hanyalah menunggu sholat. Adapun kegiatan selain sholat itu hanyalah sambilan, ya, hanyalah sambilan saja. Yang kedua adalah i'lamu bismillahi bitakbir. Hikmah yang kedua adalah memberitahu, ya, nama Allah dengan cara kita mengagungkan dan membesarkannya. Jadi karena kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah adalah yang paling besar di antara yang lain, gitu, ya. Atau Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu. Jadi dengan azan jamaah sekalian ternyata itu bisa mengumandangkan nama Allah yang besar, gitu, ya. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah menampakkan syariatnya jamaah sekalian. Jadi menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, dengan adanya azan kita bisa menampakkan syariatnya, yaitu syariat untuk berzikir padanya. Ya, syariat untuk berzikir padanya dan juga salat, karena di dalam azan itu ada panggilan untuk salat. Kemudian di antara keutamaan hikmah dari azan adalah rif'atu rasulihi, mengangkat nama dari Nabi Muhammad SAW. Karena nama Nabi disebutkan juga di dalam azan setelah syahadat yang pertama. Nah, ini sebagai bentuk kemuliaan dan juga pengagungan dari Allah kepada Nabi. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Jadi sebutan dan namamu wahai Muhammad kami angkat, gitu, ya. Kemudian
yang terakhir ya jemaah sekalian, hikmah yang terakhir di antara hikmah yang begitu banyak gitu ya, adalah memanggil manusia, menyeru manusia untuk menuju kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan, yaitu dengan cara mendatangi sholat jemaah sekalian. Karena hakikatnya suksesnya seseorang hidup di dunia itu adalah karena dia selalu mengaitkan dirinya dengan ketaatan. Jadi menertibkan dan menetapkan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, poin berikutnya adalah asal usul disyariatkannya azan. Nah, azan ini merupakan suatu syariat yang ada mulainya jemaah sekalian. Ada waktu kapan dimulainya. Ada asal usulnya. Nah, tentang masalah disyariatkannya azan jemaah sekalian. Jadi azan itu disyariatkan di Madinatul Munawwarah. Jadi di Madinah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun pertama Hijriyah. Ini menurut pendapat yang kuat di antara para ulama gitu ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan azan disyariatkan di tahun yang kedua, tapi yang lebih kuat adalah di tahun yang pertama. Nah, terus bagaimana jemaah sekalian asal usulnya disyariatkannya azan? Ketika umat Islam jemaah sekalian, ini dalam suatu riwayat ya. Ketika umat Islam itu hijrah ke Madinah, itu sudah diwajibkan sholat. Ya, sudah diwajibkan sholat. Dan saat itu mereka untuk bisa mengetahui waktunya sholat, untuk bisa melaksanakan waktu sholat itu hanya mengira-ngira saja. Diperkirakan waktunya sudah datang dengan adanya condongnya matahari, kemudian dilihat keadaan alam jamaah sekalian gitu ya. Dan saat itu tidak ada yang memanggil, nggak ada yang mengumandangkan. Jadi belum ada. Iya sholat, ya datang mereka, tapi belum ada yang mengumandangkan. Dan akhirnya umat Islam saat itu berkumpul jamaah sekalian. Ya rapat musyawarah di antara mereka gitu ya. Nah, saat itu rapat ya sambil mengusulkan apa sih sebenarnya yang bisa mengumpulkan umat Islam ini gitu ya. Di antara mereka ada yang usul gini ya Mas sekalian, ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Ya udah kita ambil saja. Kita buat saja kentongan seperti kentongan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani gitu ya. Jadi nakus itu adalah suatu kayu ya mas sekalian yang dipukul dengan kayu yang lebih kecil, kayu yang agak besar yang dipukul dengan kayu yang lebih kecil. Jadi kentongan ya mas sekalian, ya untuk memberitahu. Karena orang-orang Nasrani untuk hari-hari ibadahnya atau untuk bisa memberitahu akan datangnya ibadah itu adalah dengan cara itu. Kemudian ada lagi yang mengusulkan adalah ya jangan itu, tapi kita ini aja kita bikin trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Jadi sehingga orang-orang dengan bunyi trompet itu mereka datang ke masjid gitu ya. Seperti itu ya mas sekalian. Ada lagi yang bilang, yang mengusulkan dalam suatu riwayat, enggak kita bakar aja api, nanti asapnya itu membumbung. Nah orang-orang pada tahu biasanya adalah waktunya sholat. Ya semacam-macam ya mas sekalian. Akhirnya usulan tersebut nggak ada yang diterima gitu ya. Nggak ada yang diterima oleh Nabi SAW dan memang belum dilaksanakan. Sepertinya nggak serk sebab usulan-usulan tersebut adalah usulan yang memang menyerupai ya cara dari ibadahnya umat beragama lainnya. Kemudian zaman sekarang sudah mereka bubar tanpa ada hasil gitu ya. Akhirnya seorang sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ya mas sekalian, itu beliau datang ke rumahnya, kemudian karena ngantuk ya tidur seperti biasa umumnya orang gitu ya. Nah di dalam tidur dia didatangi oleh seorang laki-laki jamaah sekalian. Jadi didatangi oleh seorang laki-laki karena salah satu usulan dari manusia adalah kita memakai kentongan. Akhirnya dia pas lagi mimpi, dia mimpi dengan kentongan itu jamaah sekalian. Jadi mimpi dia membawa kentongan untuk memberitahu waktunya sholat. Nah di dalam mimpi itu jamaah sekalian, itu didatangi oleh seorang laki-laki. Dia laki-laki itu berkata, atabi'un naqus, wahai hambanya Allah, ya Abdullah atabi'un naqus, apakah kamu jual, wahai hambanya Allah, apakah kamu jual kentongan itu? Kemudian si Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi dalam mimpinya dia berkata, tidak, saya tidak jual. Untuk apa kamu memakai naqus itu, naqusnya kentongan itu ya, untuk memberitahu waktunya sholat? Kemudian laki-laki dalam mimpinya itu, siapa sih laki-laki ini jamaah sekalian? Itu tentu saja malaikat ya.
Tentu saja malaikat yang Allah jelmakan menjadi itu tadi ya, yang Allah jelmakan menjadi laki-laki. Mau nggak setelah itu laki-laki itu berkata, maukah kamu saya tunjukkan suatu kalimat yang bisa kamu ucapkan ketika mengumandangkan azan, mengumandangkan datangnya waktu sholat, untuk bisa memanggil orang untuk mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat gitu ya. Ya saya mau gitu ya. Apa itu? Akhirnya diucapkanlah kalimat azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah gitu ya. Kemudian setelah itu dia bangun, Abdullah bin Zaid bin Abdurrahbih itu bangun jamaah. Setelah itu dia datang memberitahu kepada Nabi SAW, menceritakan impiannya itu. Kemudian jawaban Nabi, innaha la ru'ya haqqin. Oh, ini adalah impian yang hak, impian yang benar. Oh, Nabi yang seperti itu. Sahabat Nabi ketika dapat mimpi tentang agama, nggak langsung dia anggap benar jamaah sekalian sebelum beliau menyampaikan kepada Nabi SAW. Kalau Nabi bilang iya, berarti ini disebut sunnah takririyah, ya, sunnah takririyah. Ini adalah termasuk sunnah Nabi juga, gitu ya. Nah, setelah itu Nabi SAW bersabda, ajarkanlah kalimat azan ini kepada Bilal, karena Bilal itu lebih keras suaranya dan lebih panjang daripada kamu. Akhirnya diajarkan Bilal itu. Dan sampailah azan ketika setelah Bilal diajarkan azan, ya Bilal sudah bisa. Pas sudah datang waktu sholat, Nabi bersabda, ya Bilal qum fanadi bis sholah. Ya wahai Bilal, berdirilah kamu, kumandangkanlah azan untuk sholat. Akhirnya Bilal azan, jamaah sekalian ceritanya. Bilal azan. Saat itu azannya Bilal didengar oleh Umar bin Khattab. Ini kalimat seperti yang saya dengar di dalam mimpi saya, yang saya lihat diajari oleh seseorang di dalam mimpi saya. Umar begitu. Akhirnya Umar segera mendatangi Nabi. Wahai Nabi, saya diajarkan suatu kalimat untuk memanggil salat seperti yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah itu. Kemudian jawaban Nabi, kamu kedahuluan oleh siapa? Abdullah bin Zaid itu tadi, wahai Umar. Jadi intinya seperti itu ya mas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kisahnya azan itu dikumandangkan. Baik, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang hukumnya azan dan juga syarat-syarat dari azan ya. Jadi antara jamaah sekalian ya silakan ada yang bertanya. Jadi ternyata syarat, kenapa disebut ada syarat azan ya mas sekalian? Karena nggak setiap azan yang dikumandangkan oleh seseorang itu sah ya, nggak setiap itu. Jadi harus azan yang memenuhi syaratnya. Baik, silakan ada yang mau bertanya, dipersilakan. Dikatakan para imam sholat itu menanggung bacaan dan gerakan para jamaah atau bagaimana? Iya. Jadi memang berdasarkan penafsiran dari sebagian ulama, makna al-imamu dhamin, imam itu menanggung, maksudnya menanggung bacaan Al-Fatihah dan berdirinya makmum masbuk yang telat. Nah itu tadi. Jadi kalau makmum masbuk, dia tidak membaca Al-Fatihah, masbuk ketika dia menjumpai imam dalam keadaan ruku, dia ruku, maka saat itu walaupun si makmum ini tidak mendapatkan Al-Fatihah, tidak mendapatkan berdiri gitu ya, maka dia tetap dianggap sah rakaat itu. Padahal itu adalah Al-Fatihah adalah rukun. Namun kenapa dia tidak mengerjakan rukun tetap sah, maka saat itu ditanggung oleh imam bacaannya itu, berdirinya dan juga bacaannya. Seluruh bacaan sholat atau sholat Al-Fatihah? Baik, apakah seluruh bacaan ditanggung imam? Jawabannya adalah tidak seluruh bacaan ya. Jawabannya tidak seluruh bacaan, tapi bacaan-bacaan yang memang ada dalilnya bahwasannya itu bisa terwakili oleh imam, maka saat itu ya makmum tidak perlu membaca atau tidak wajib membaca. Seperti Al-Fatihah bagi yang telat ya mas sekalian ya. Seperti Al-Fatihah bagi makmum masbuk, seperti kondisi tadi. Ya, seperti makmum masbuk. Nah, ini jadi ada dua kondisi seperti makmum masbuk, yaitu makmum masbuk adalah makmum yang, jadi makmum masbuk ada dua. Yaitu makmum yang menjumpai imam masih berdiri, belum ruku, namun ketika dia membaca Al-Fatihah dia tidak sampai sanggup untuk menyelesaikannya, dikarenakan imam sudah selesai untuk bacaannya gitu ya, sudah selesai bacaannya, baru saat itu dia ruku. Maka saat itu jamaah sekalian dia ruku saja, mungkin baru dapat satu ayat dari Al-Fatihah atau dua, karena Al-Fatihah itu adalah ada 7, namun dia hanya membaca 1 atau 2 atau tidak sampai 7 atau 6,5 gitu ya.
maka dalam keadaan begini wajib bagi dia untuk rukuk saja, ngikuti imam. Walaupun saat itu Al-Fatihah belum selesai dari dia. Ya, seperti itu. Ini contohnya gimana? Kondisi ketika ada kumandang iqamah, dia masih wudu. Masih berwudu atau baru mulai berwudu. Setelah wudu selesai, dia merangsek ke shaf gitu ya. Masih di rakaat pertama itu. Nah, Allahu Akbar. Nah, dalam keadaan begini jamaah sekalian, fikihnya harus kita tahu. Dalam keadaan begini kita harus melakukan kewajiban, jangan yang sunnah. Jangan yang sunnah. Apa itu yang kewajiban? Yaitu baca Al-Fatihah langsung baca bismillah. Jadi antum tidak disyariatkan untuk membaca iftitah atau istiftah dan juga baca isti'adzah atau ta'awudz. Jadi langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim kok imam ruku, ya sudah antum ruku tidak mengapa. Sebab bacaan yang sisa dari Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Yang kedua, masbuk yang kedua adalah masbuk saat imam ia jumpai dalam keadaan ruku. Maka saat itu ya dia takbir dalam keadaan berdiri, tetap jamaah sekalian. Berdiri Allahu Akbar, ruku gitu ya. Nah, ketika dia menganggap dirinya sama dengan imam, artinya berbarengan dengan imam rukunya, ya saat dia ruku, imam masih ruku, maka saat itu dia mendapatkan rakaat tersebut walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah dan tidak sempat berdiri gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, itu maksudnya. Adapun bacaan yang lain, ya dia harus baca. Seperti bacaan-bacaan yang sunnah, bacaan-bacaan yang rukun lain seperti tasyahud dia wajib baca. Ya kalau dia tidak baca tasyahud gitu ya dan juga salawat berdasarkan mazhab Syafi'i, maka salat dia tidak sah. Makanya seperti itu keadaannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan gerakan nanti di atas sempurna bagi jamaah itu juga ditambah seperti kayak duduk saja tidak sesuai sunnah atau sujud tidak sesuai sunnah, apakah imam juga menanggung gitu? Baik. Pertanyaan bagus ya. Kalau yang lain ditanggung oleh imam apa tidak? Seperti gerakan-gerakan yang sunnah, imam sujudnya juga bukan imam, makmum ya. Makmum sujudnya juga tidak sesuai dengan sunnah. Seperti ada makmum sujudnya salah gitu ya. Jadi sininya nempel gitu, nempel dengan lantai. Ya gitu ya. Atau dia sujudnya ini terbuka. Atau dalam keadaan ini tidak nempel gitu ya. Apakah saat itu ditanggung oleh imam? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Jadi makna menanggung adalah menanggung khusus itu tadi Pak. Seperti menanggung kesempurnaan sholatnya juga gitu ya. Karena itu tadi kalau imamnya kelamaan ya makmumnya juga ini. Makmumnya bisa kurang pahalanya juga. Jadi seperti itu. Dan lain-lain. Jadi tidak menanggung gerakan-gerakan yang sunnah. Jadi kalau imamnya sholatnya sesuai dengan sunnah atau tata cara sholat Nabi, sedangkan makmumnya belum, ya, maka saat itu ya pahalanya dia kurang, tidak ditanggung gitu ya. Jadi nanggung-nanggungnya imam itu adalah pada bacaan dan gerakan yang khusus saja tadi, tapi tidak semua gerakan. Ya seperti itu Pak. Jadi wallahu a'lam bishawab. Makanya kewajiban bagi kita jamaah sekalian ini harus belajar fikihnya salat. Tidak boleh bosan untuk bisa mempelajari fikihnya salat. Karena belum tentu salat dia itu sempurna. Padahal salat itu adalah khairu a'malikumus shalah kata Nabi. Jadi perbuatan kalian yang terbaik itu adalah salat. Maka pelajari salat dengan betul ya mas kalian. Karena ini adalah bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda tidak menginginkan salat Anda sempurna gitu ya ketika menghadap Allah? Tentu saja ini adalah persembahan terbaik ketika kita menghadap Allah tabaraka wa taala. Ada lagi Pak? Silakan. Cukup ya kalau tidak ada. Baik, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih tentang masalah fikih salat, fikih adzan maaf ya. Fikih adzan ini lumayan agak panjang ya. Tapi insyaallah akan kita singkat-singkat gitu. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan faidah dan manfaat bagi ana dan juga bagi antum semua. Ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita tutup subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.